Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada hari ini pertemuan kelima mata kuliah hukum pemerintahan daerah dengan materi tantangan pembangunan daerah. Ya, setelah pertemuan yang lalu kita membahas tugas-tugas daerah, pembagian tugas daerah, maka tugas daerah dari pemerintahan pusat ada tujuannya. Tujuan akhir dari pembagian tugas itu, pembagian tugas dari pusat bukan hanya dikasih tugas saja, tapi pasti ada tujuan yang ingin dicapainya. Ya, sama seperti kita kerja, kalau kita masuk dalam sebuah perusahaan, jika kalian nanti kerja masuk dalam sebuah perusahaan, menduduki suatu posisi, pasti ada targetnya. Apapun itu, kita nggak cerita marketing atau apa, di kantor pun ada targetnya. Inilah juga di pembangunan daerah juga harus ada targetnya, karena dari proses desentralisasi yang telah membagi kekuasaan penuh kepada daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing, maka daerah itu harus benar-benar tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan untuk memajukan daerahnya. Ya. Makanya harusnya orang yang jadi pemimpin-pemimpin daerah itu adalah putra daerah atau memang lahirnya di situ, besarnya di situ, ya, kampung halamannya di situ. Jadi apapun ceritanya, ya saya bilang yang lalu juga ternyata ada yang bukan dari daerah kita. Kalau bukan dari daerah kita, pastinya nggak akan tahu apa penyakit di daerah ini, apa kurangnya di daerah ini, apa yang perlu diperbaiki. Ya, makanya saya selalu menyarankan pada seluruh mahasiswa saya, kalau dalam hal pemilihan, pilihlah yang betul-betul smart kalian dalam memilih. Ya, saya bukan cerita politik, ini memang ada hukum pemerintahan daerah, ada kaitannya dengan memang politik, ya kan? Karena orang-orang yang duduk di pemerintahan daerah orang-orang yang politik, kecuali ASN-nya. ASN-nya berarti memang mereka PNS, ya. Jadi kalau kalian nanti misalnya lulus, misalnya ngambil PNS, kalian ngambil PNS-nya di pemerintahan provinsi, kalian jadi ASN di kantor Pemprov. Kalian ngambil ASN-nya di pemerintahan kota, kalian jadi ASN di kantor wali kota. Dan jajarannya ke bawahnya. Bisa ditempatkan wali kota entah di mana. Ya, itu mereka PNS. Tapi mereka yang duduk wali kota, gubernur, anggota DPR itu kan hanya istilahnya pekerja waktu tertentu, ya, jabatan mereka 5 tahun. Kalau memang terpilih lagi 2 kali 5, 10, selesai, nggak bisa dipilih lagi selanjutnya. Ya, makanya jarak yang begitu singkatnya 10 tahun, harusnya memang mereka yang duduk itu adalah mereka yang paham dengan kondisi apa yang diduduki mereka, bukan lagi mencari tahu. Ya, makanya kalian juga kalau dalam bekerja, mencari pekerjaan, jangan asal dapat kerja, tapi mana yang memang kalian kuasai. Ya, saya udah pernah kasih contoh kan, kawan saya bukan profesi dia kerja di bank, jadi teller, belajar lagi. Ya, memang nggak ada salahnya, pasti diterima. Kalian daftar di mana aja pasti diterima, tapi akan menjadi pekerjaan baru bagi kalian untuk memahaminya. Ya, tantangan yang terdapat di sini antara lain, 1, konsolidasi otonomi daerah. Apa itu? Yaitu masih rendahnya profesionalisme aparatur pemerintahan daerah, eksekutif, legislatif, yudikatif, berarti anggota DPR. Ya, kebanyakan kan saya nggak bilang lah di kota mana ya, anggota DPR ini kebanyakan mereka hanya kejar jabatan. Ya, makanya kalian pun kalau mau jadi anggota DPR harusnya memang betul-betul memang mau kerja. Bukan kalian hanya ingin dapat kursi,
kalian dapat status di masyarakat, ya, kalian menjadi orang hebat, disanjung-sanjung di lingkungan masyarakat kalian. Bukan itu tujuannya. Kalau kalian ingin jadi anggota legislatif misalnya, ya tujuan kalian membangun. Kalian harus kerja. Nggak ada anggota legislatif yang kerjanya 100% di kantor. 10% hanya di kantor, itu pun untuk sidang. Selebihnya harus di lapangan. Di mana dapil kalian datangi, apa keluhan masyarakat? Ya. Itulah tidak adanya profesionalisme pada saat sekarang ini. Kurang profesionalismenya. Ya. Kita lihat anggota-anggota dewan sekarang turunnya kalau sudah mau pemilihan. Ya. Ini tahun depan pemilihan. Ya, tahun depan ada pemilihan anggota legislatif. Yang ada sekarang lihat, banyak kan anggota dewan yang melakukan reses. Ya. Banyak anggota dewan yang melakukan reses. Nggak ada upaya di daerah kalian yang tiba-tiba anggota dewan datang ke kantor lurah atau kantor camat setempat lakukan sosialisasi peraturan daerah. Saya bilang itu interupsi, Pak. Kenapa baru sekarang Bapak datang? Bapak udah duduk 5 tahun. Selama 4 tahun ke belakang ini Bapak ngapain aja? Kenapa baru bertanya apa keluhan kami sekarang? Ya, itu aja kita tanyakan. Karena mereka bekerja di daerah kita, wakil kita. Ya, jangan kalian hanya diam. Kalau ada reses datangi, jangan kalian nggak mau open. Kalian sebagai mahasiswa kalian harus kritis. Ada reses anggota DPR datangi. Ya, kalau dia memang baru datang sekali kalian bilang, Pak, Bapak kok baru datang sekali, udah 5 tahun duduk. 4 tahun ini Bapak kemana aja? Kenapa Bapak nggak pernah tanya masalah kami selama 4 tahun ini? Apa masalah kami hanya muncul pada saat pemilihan saja? Ya. Kita harus bicara logika. Kita nggak menjelek-jelekkan, kita bertanya. Yang kedua, masih rendahnya efisiensi dan efektivitas kinerja kelembagaan. Jadi antar setiap lembaga pun, ya, di pemerintahan daerah itu DPR, DPRD, tingkat 1, tingkat 2, atau lembaga-lembaga negara lainnya masih sangat rendah. Kurangnya tanggung jawab. Makanya seorang pekerja itu, ASN itu, PNS itu, kalian kalau nanti jadi PNS pasti kalian disumpah. Ya. Jangan sumpah itu hanya kalian jadikan sebagai deklamasi. Ya. Saat disumpah kalian betul-betul macam umat yang taat. Demi Allah, saya bersumpah. Setelah itu, setelah duduk kerja, malas-malasan. Apa gunanya kalian disumpah? Ya kan? Kalau nanti disumpah paling besar suaranya. Demi Allah, saya bersumpah, paling besar suaranya. Tapi saat melakukan pekerjaan nggak ada, nol. Sama nanti misalnya nggak usah jauh-jauh kalian wisuda nanti disumpah. Ya. Pada saat prosesi wisuda kalian ada pengambilan sumpah. Sumpah wisudawan. Ya. Nanti di sumpah itu juga ada menjaga nama baik alma mater. Ya, menjunjung tinggi nilai-nilai positif. Ya. Nanti udah kalian ucapkan itu, kalian lakukan. Sama kayak apa? Dokter. Ya. Dokter apa sumpahnya? Melayani masyarakat tanpa tebang pilih. Tapi kenapa harga dokter sekarang kalau nggak di rumah sakit pemerintah itu mahal-mahal? Ya. Kalau kalian nggak siap jadi abdi masyarakat, jangan ambil pendidikan dan pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau kalian masih mikirkan uang, masih mikirkan mendapatkan uang, jangan cari kerjaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yakin kalian mikiran kalian hanya untuk mencari keuntungan. Dapat kalian PNS di Bulog, ya kan? Subsidi ke daerah A. Misalnya 100 ton. 90 ton aja, 10 tonnya simpan, jual lagi. Itu kalau kalian
kerja bukan untuk abdi masyarakat, tapi untuk mencari pekerjaan, untuk mencari penghasilan. Tapi kalau kalian kerja, tujuan kalian sebagai abdi masyarakat, ya, udah kalian antarkan 100 ton itu, kalian tanya lagi apa kurangnya. Jika dibilang mereka ada ini, kalian sampaikan ke lembaga. Ya, kalau keluar syukur, kalau enggak kalian bantu sebisa kalian. Itu baru namanya abdi masyarakat. Kita sebagai wakil rakyat harus menyelesaikan permasalahan rakyat. Masih rendahnya kualitas proses perencanaan dan pengendalian pembangunan antar daerah dan antar daerah dengan pusat. Ya, ini masih banyak terjadi benturan antara misalnya pemerintah kota dan provinsi dalam hal pembangunan daerah, dalam hal pembangunan taman kota misalnya, ya pihak kota misalnya membilang taman A termasuk wilayah kerja kota A, tapi gubernur bilang itu udah masuk aset provinsi, ya kan? Makanya banyak wacana-wacana untuk atau usulan untuk membuat pembagian benar mana yang menjadi tupoksi dari masing-masing pemerintahan, dari pemerintahan pusat, tingkat 1, tingkat 2 harus benar. Ya, itulah kalau kita juga kerja memang harus, kalau kita lulus kerjaan, lihat dulu apa tugas dan kewajiban kita, biar tahu kalian kerjanya kemana. Ya, belum sempurnanya, yang keempat, belum sempurnanya syarat pembukaan daerah otonom yang baru. Ya, syarat pembukaan daerah otonom yang baru ini terkadang selalu berubah dengan adanya perkembangan, ya, adanya tuntutan masyarakat. Nggak ada satu ukuran yang pas untuk sebuah misalnya sebuah kabupaten kota menjadi kayak Brastagi misalnya menjadi kota, menjadi provinsi. Ya, kota Brastagi menjadi provinsi, mau naik. Ya kan? Brastagi gagal jadi provinsi karena mereka hanya, kalau nggak salah saya, hanya punya 3 kecamatan. Syaratnya harus 5. Ya, mereka nggak dapat. Itulah yang hal seperti itu banyak yang terjadi selisih karena kalau kita lihat di daerah Papua, memang daerah Papua itu termasuk daerah, kok bisa dibilang daerah istimewa juga, ya kan? Karena kondisi yang di sana kita nggak bisa tuntut harus seimbang antara daerah kita dengan Papua misalnya, karena kalau pemerintah Indonesia keraskan aturan di Papua, OPM naik lagi, ya. Dan yang keenam, masih rendahnya kemampuan daerah menarik investasi. Ya, di sini daerah ya, harusnya kalau kita duduk di pemerintahan daerah, ya, berarti kan kita orang tertinggi di daerah tersebut. Ya, kita orang tertinggi di daerah tersebut. Misalnya kita jadi wali kota A, berarti kan di kota itu kita orang nomor satunya. Di kota, ya, bukan di negaranya. Di kota kita jadi orang nomor satunya. Dengan kita menjadi orang nomor 1, harusnya kita berusaha untuk bagaimana mendapatkan istilah sponsor atau bantuan untuk mengembangkan wilayah.
Ya. Karena apa? Karena kalau hanya mengharapkan dari pemerintah pusat, ini pasti akan kurang. Ya. Bisa kan melakukan kerjasama untuk pembangunan daerah wisata. Ya. Masih rendahnya kemampuan teknis dari para anggota DPRD. Ya. Makanya saya kan udah juga bilang tadi, kalau jadi anggota DPRD itu kalian memang betul-betul orang-orang yang harus bekerja, yang mau bekerja, bukan orang yang mau pekerjaan. Beda ya. Bedakan orang yang mau kerja dengan orang yang mau pekerjaan. Kalau orang yang mau pekerjaan, ya dapat pekerjaan, ya udah syukur. Ada pekerjaan dikerjakannya, nggak ada pekerjaan dia diam, nggak ada inovasi. Tapi kalau kita niat kita memang bekerja, ya, setelah dikasih pekerjaan selesai, kita membuat lagi inovasi baru tentang suatu program-program baru, ya. Karena kalau kita kerja kita fakultas hukum pasti bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, kalau kita bekerja di bidang kemasyarakatan, kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masyarakat setiap tahun, setiap masanya itu selalu berubah. Kita juga harus tahu. Ya. Kalau misalnya 2 tahun yang lalu itu sekolah full daring, sekarang udah tatap muka. Kan ada perubahan. Ya. Selanjutnya, pemerintah daerah ini dalam melakukan pembangunan juga ada kendala-kendalanya. Apa itu? Yang pertama, belum lengkapnya perangkat pelaksana. Ya, terutama berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Ya. Jadi banyak undang-undang di negara Indonesia ini yang belum ada peraturan turunannya, peraturan pelaksananya. Ya, seharusnya ada peraturan pelaksananya dan setiap daerah pun bisa membuat peraturannya menyesuaikan dengan kondisi daerah dia. Ya. Karena kemampuan dan kebutuhan setiap daerah itu berbeda. Ya. Kemampuan daerah kita misalnya Medan dengan Jakarta pasti beda. SDM-nya pasti beda. Ya. Jauh lebih tinggi Jakarta misalnya. Ya. Karena memang pendidikan juga lebih di sananya. Ya, kalau kalian nggak percaya, tamat kalian nanti ini S1 ambil S2 ke UI, bisa. Kalian tes cara belajar kalian di sini dengan di UI. Ya. Bisa. Ada banyak mahasiswa Medan yang lulus S2, S3 di UI. Coba tes. Saya bukan bilang kalian bodoh, bukan, tapi cara belajar kita sangat jauh ketinggalan dengan di sana. Ya. Yang kedua, rendahnya kualitas dan kapasitas teknis aparatur pemerintah. Ya. Jadi aparat-aparat pemerintah yang duduk di pemerintahan itu banyak yang hanya sekedar duduk seperti yang saya bilang. Ya. Contohnya misalnya kalau misalnya lurah kalian nggak pernah dia keliling ke lingkungan kalian, nggak pernah kalau lingkungan kalian banjir, misalnya kalau hujan deras selalu banjir, kalian datangi kantor lurah.
Pak, Bu, ngapain Bapak di kantor aja? Itu daerah kami banjir. Itu kan masih wilayah kerja Ibu bilang. Ya. Karena mereka jadi lurah, tugas mereka untuk menangani masalah masyarakat. Karena kebanyakan masyarakat sekarang takut salah. Bicara sama pimpinan, orang yang lebih tinggi nanti takut jadi kasus di polisi. Enggak, kalau kita nanyanya dengan sopan santun. Kita menyampaikannya dengan sopan santun, bukan menyalahkan. Kita bertanya, Bu, kenapa Ibu asik di kantor aja? Itu daerah kami banjir, Ibu udah duduk 6 bulan, tapi ini kok belum ada penanganan sama sekali. Kan? Dengan begitu nanti dia kan akan menurunkan pekerjanya untuk menangani sana. Ya? Karena kebanyakan aparatur pemerintah kita sekarang, ya, pekerja-pekerja di lingkungan pemerintah, ada teguran dulu baru bekerja, ada sindiran dulu baru bekerja. Seperti yang saya bilang masalah Pak Jokowi waktu ke Medan, ya, naik mobilnya goyang, dia bilang ini mobilnya kok bisa goyang, kenapa dengan jalannya? Besok langsung kerja. Dia nggak ada nyuruh, langsung kerja. Ya, orang dinas PU untuk mengerjakannya langsung di aspal baru. Ya. Jadi kalau orang nomor 1 di pemerintahan aja mesti menegur dulu, ya, sekelas orang nomor 1 di Indonesia ini mesti menegur dulu, apalagi kita yang bukan apa-apa di Indonesia, di negara kita ini hanya sebatas warga negara masyarakat. Ya, kalau kalian tidak bersuara, maka nggak akan didengar. Untuk apa kalian hanya ngedumel di dalam hati? Ini Ibu Lurah ini atau Bapak Lurah ini nggak bagus kerjanya, tapi cuma dalam hati aja. Ya, itu bisa jadi stres sama kalian. Sampaikan langsung. Apa kendala kalian? Apa masalah kalian? Sampaikan langsung sama orangnya, sama lurahnya, sama camatnya, sama siapa kalian sampaikan. Yang kedua, tantangan pengembangan wilayah. Pertama, masih besarnya kesenjangan pembangunan antar daerah dan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi kalau kita bilang pembangunan itu udah berimbang, itu belum. Kalau kita bilang udah misal kalau Jakarta bilang pembangunan udah setara, pasti orang Medan nggak bilang nggak adil. Kalau kita bilang pembangunan di Medan sudah lebih baik, mencerminkan pembangunan Indonesia lebih baik, maka orang di Papua akan mengeluh. Masih banyak orang Papua yang tinggal di balik gunung, dalam hutan, ya, nggak bisa. Makanya tantangan bagi pemerintah itu, pembangunan itu harus merata. Makanya yang jauh ketinggalan seperti Papua, oleh Presiden Jokowi dilebihkan alokasi dananya, bangun Papua. Ya, Papua sekarang sudah cantik. Kalian jalan-jalan tujuan wisata sana sudah cantik. Ya, supaya apa? Kalau dulu Papua semacam daerah terpencil, diharapkan Papua sama kayak kota-kota besar lainnya. Ya, dengan banyaknya wisatawan, mudahnya jalur perdagangan. Ya. Sebagai contoh aja, kalau di sini kita misalnya 300 sampai 400 ribu dapat beras 30 kilo satu karung, di sana kalian beli cuma dapat satu karung 10 kilo. Itu yang kalian bilang pembangunan sudah merata. Enggak. Ya. Kalian cek di video-video Papua, ada tuh banyak di YouTube.
Ya, beras 10 kilo itu 350.000. Ya, ada orang yang belanja di Papua yang dijadikan konten di snack, ya. Dia belanja kebutuhan selama sebulan seharga iPhone. Kalau kita kebutuhan sebulan misalnya kita belanja ke supermarket atau ke pasar, mungkin habis sekitar 2 sampai 3 juta atau 4 juta mungkin. Sana setara iPhone 20 sampai 30 juta. Nah, tuh jangan, kita tidak bisa menyamakan. Bilang aja daerah kita sudah mengalami kemajuan, itu nggak ada masalah. Yang kedua tantangannya itu meningkatkan pemberantasan kemiskinan, pengentasan kemiskinan. Maka target dari pemerintah pusat, dari presiden, setiap kali pemilihan atau setiap kali akhir kerjanya ada persentase kemiskinannya. Ya. Misalnya kemiskinan Indonesia pada tahun 2022 itu 35%, 2023 berapa? Misalnya jadi 20%. Berarti ada peningkatan, ada kemajuan dalam pengentasan kemiskinannya. Ya, itulah yang sekarang lagi setiap presiden ingin mengentaskan kemiskinan. Ya, saya bukan orang politik, saya tidak terdaftar di partai politik manapun, saya nggak pernah nyarankan kalian milih siapapun. Silakan. Saya cuma nyarankan kalian jadi pemilih-pemilih yang cerdas. Ya. Kalau kalian dengan pemilu nanti di bulan Februari tahun depan itu pembangunan negara, berarti pengembangan dari hukum pemerintahan daerah. Masih banyaknya daerah-daerah yang terisolasi. Ya. Di wilayah Indonesia ini juga masih banyak daerah-daerah yang terisolasi, terutama daerah-daerah perhutanan, ya, yang masih hutan-hutan liar. Ternyata di daerah hutan-hutan itu juga masih banyak warganya, masih ada warga yang tinggal di situ. Warga, bukan keluarga. Berarti warga dengan kata lain satu desa misalnya, ya. Seperti di Lampung misalnya, Kalimantan, di hutan-hutannya masih banyak, di Papua masih banyak yang tinggal. Kendala utama yang dihadapi itu rendahnya kualitas SDM. Ya. Negara-negara Eropa, Amerika, Asia itu sibuk memperbaiki kualitas SDM. Ya, lihat di mana Malaysia banyak menyekolahkan siswa-siswa terbaiknya di luar negeri. Ya, sekolahkan ke luar negeri, saat udah selesai tarik, suruh bangun negara. Kita tidak. Saya berani bilang karena memang itulah kenyataannya. Ya, bahkan ada yang contoh aja, ya, yang dekat sama kita, serial TV Upin Ipin, itu asli buatan orang Indonesia. Ya, itu buatan orang Indonesia asli. Kalian boleh cek, dijual ke TV Indonesia, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, ya, karena nggak mau dijual ke TV Malaysia, dirubah logatnya, dirubah namanya sedikit-sedikit. Udah dijual ke Malaysia, Indonesia beli dari Malaysia. Tadi dikasih pemilik sebagai pemilik pertama, kok nggak mau? Sekarang kok mau jadi pemilik kedua? Hah?
Kan aneh kan? Ya. Contoh lagi. Ya. Kalian boleh lihat catatan di internet. Indonesia adalah produksi lokomotif terbesar di dunia. Ya. Saya lupa tuh di kota mana, daerah Jawa atau Kalimantan tuh. Ya. Nanti kita sama-sama cek. Tapi lihat, Indonesia setiap tahunnya mengambil lokomotif bekas dari Jepang dengan biaya angkutnya 1 miliar. Buatan dalam negeri ada loh, dipakai di Amerika, di Eropa. Tapi kenapa kita ambil yang second? Ya. Itulah gimana mau pengembangan wilayah kalau kita tidak percaya diri dengan apa yang kita miliki. Ya. Ya, kalau misalnya barang-barang elektronik yang second, ya, hati-hati. Kalau lihat, kalau dia made in Indonesia oke, nggak ada masalah. Tapi kalau dia made in yang Asia sebelah kita, Malaysia, Singapura, Jepang, segala macam, hati-hati. Itu barang, ya, banyak kayak gitu. Kenapa? Karena juga masyarakatnya tidak percaya diri. Ya. Ya, sekali lagi ya. Apalagi tantangan yang terjadi itu pembangunan di daerah-daerah pedesaan. Apa yang terjadi di pedesaan? Kurangnya kemandirian dari masyarakat desa. Makanya pemerintah selalu memberikan pelatihan kepada masyarakat desa. Bukan pendidikan yang ditawari ke masyarakat desa. Supaya apa? Supaya mereka bisa berguna bagi diri mereka sendiri, bagi masyarakat, bagi wilayah mereka, bagi desa mereka. Ya. Maka sehebat apapun kita, kalian nanti kerja jadi orang besar misalnya, ingat, bangun daerah kalian, bukan bangun daerah tempat kalian bekerja. Utamakan dulu daerah tempat tinggal kalian, tempat lahir kalian, tempat orang tua kalian. Di desa juga sangat kurang dalam hal pemanfaatan teknologi. Ada beberapa desa yang bahkan nggak usah berharap ada jaringan internet di sana, listrik aja belum masuk. Ya, gimana mengharapkan jaringan internet? Yang ketiga, semakin terbatasnya sumber daya lahan. Ini terkait dengan, kalau di hukum lingkungan itu ada alih fungsi lahan. Ya. Sawah dijadikan komplek perumahan. Ya. Sungai ditimbun jadikan rumah. Ya. Ayo berpikir sehat. Kalian gak akan bisa nimbun sungai. Ya. Kalian timbun sungai, airnya nggak akan kurang, cuman wadahnya yang makin kecil. Suatu saat dia meluap, jangan salahkan pemerintah, toh kita yang melakukan, ya kan? Pasti kalau yang membangun di bataran sungai itu penyakitnya kalau saat hujan. Ya, hujan, debit air naik, nggak tahu lagi mau dibuang kemana.
ya buanglah ke bantaran sungai. Orang memang itu tempat dia yang kita sekat, yang kita timbun. Ya. Makanya kalau daerah aliran Sungai Deli itu kalau udah hujan lebat naik terendam karena banyak yang daerah di bantaran sungai. Jadi kalau dibilangin nggak ada pilihan lain, ya. Menurunnya ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup akibat pemanfaatan yang berlebihan dan tidak terkendali. Ya, ini harus dilihat juga. Kita menebang satu pohon misalnya, ya, di tengah hutan pohon yang besar kita tebang, satu hari mungkin bisa tumbang, bisa kita buat kecil-kecil. Tapi harus kita kira, dia kalau ditanam ulang tumbuhnya berapa lama? Ya. Bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Jadi selama 20 tahun, 30 tahun ini nggak ada pohonnya, kemana air itu akan diserap? Makanya banyak terjadi banjir di mana-mana. Ya, lihat Pekanbaru yang kebakaran hutan yang beberapa tahun yang lalu, nggak lama banjir. Karena apa? Daya serap air sudah kurang. Ya, kitalah ya sebenarnya garda terdepan untuk menjaga lingkungan yang di daerah-daerah ini. Yang tempat tinggal kita aja, kalau memang masih ada istilahnya rumah kalian atau tempat tinggal kalian itu tanah lebih, carilah pohon-pohon, tanam pohon. Ya, mau pohon buah kalian tanam, mau pohon apa kalian tanam. Ya. Buahnya bermanfaat untuk kalian, pohonnya bermanfaat untuk lingkungan. Ya, itulah cara kita berkontribusi terhadap daerah. Ya. Dengan apa lagi? Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Saya sudah bilang, kalau saudara kita orang Cina, kalau buang selalu ke parit. Kalian boleh cek. Mereka kalau nyapu itu sebanyak apapun sampahnya buang ke parit. Ya. Mereka nggak bisa kita tuntut karena mereka hanya memiliki rumah. Mereka nggak bisa kita tuntut memiliki lingkungan Indonesia. Ya. Makanya kita yang tinggalnya ada mereka, ya harus rajin-rajin bersihkan parit-parit besar. Itulah kontribusi kita terhadap daerah. Kita nggak usah cari siapa yang salah, tapi yang kita cari siapa yang mau peduli. Ya, kalau di daerah ini kita hanya mencari siapa yang salah, ya, yang ada gaduh, masalah nggak juga selesai, berdebat aja. Itu bukan aku, tanggung jawabmu, bukan aku, tanggung jawabmu, tanggung jawabmu, udah setahun pun kan gitu-gitu aja. Ya, minimal kalau kalian nggak mau terlalu jauh membersihkan daerah lingkungan tempat tinggal kalian aja, kontribusi kalian terhadap daerah. Ya, sampah buanglah pada tukang sampah, bayar retribusinya. Jangan gara-gara 10.000, 15.000 kalian berkira kalian buang ke sungai, kalian buang ke parit. Ya, jadi gimana daerah ini ingin berkembang, maka tergantung dari masyarakatnya. Ya, kalau dari pemukiman
Banyak sekarang komplek-komplek perumahan banyak di mana-mana. Ingat, komplek perumahan itu dibangun dulunya apa di situ? Ya. Mungkin wilayah pepohonan ditebang, jadikan komplek perumahan. Ya. Kalian lihat cantik, ya kan? Daerahnya bagus, kalian beli. Yang nggak tahunya banjir. Kenapa? Kan dulu tempat tinggal kalian itu tempatnya pohon, jadi air selalu ke situ. Karena dibangun rumah, ya air tetap ke situ, nggak akan mungkin air cari jalan lain. Jadi kalau intinya di sini, kalau memang aparat pemerintahan tidak terlalu tanggap terhadap apa yang terjadi di wilayah kita, maka kitalah yang harus bertanggung jawab sendiri. Ya, kita tinggal di situ, minimal kita bersihkan. Ya, kita buang sampah. Kita lihat selokan yang ada di sekitar rumah kita aja, samping rumah kalau ada selokan bersihkan. Itulah namanya menjaga daerah. Kita nggak bisa mengharapkan anggota-anggota dewan, wali kota, gubernur, nggak bisa kita harapkan mereka turun. Ya, kita kerja bakti aja. Kerja bakti, buat video, upload. Nih, warga ini kerja bakti membersihkan daerah. Aparat pemerintah kemana ya? Besok orang tuh bakalan turun. Ya. Kita bikin itu aja. Aparat pemerintahnya mana ya? Kok sunyi? Ya, inilah pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini absen kalian. Ya, ini pertemuan kelima. Saya rasa masih ada satu pertemuan lagi ya. Di bulan puasa nanti ada satu pertemuan lagi ya, minggu depan ya. Ya, baru setelah itu libur. Ujian MIT saya nggak tahu tanggal berapa. Kita pertemuan ini baru 5. Nah, kita lihat ini ke depan.